Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang terhormat Pak Farid dan Pak Badrus. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Abizar Rasidin Hasmita dengan Nik Mahir 014 dan kawan saya. Saya Kevin Azharia Farel dengan NIM akhir 038. Di sini kami akan mempresentasikan setup untuk proyek akhir tugas komprak kami. Selanjutnya kita akan melakukan demo. Oke, baik. Di sini kita berada di halaman rumah web. Lalu kita bisa masuk ke VPS. Jadi di sini kami itu menggunakan rumah web sebagai layanan hosting dan domain. Lalu kita saat pencet kelola ini kita bisa melihat IP yang tersedia untuk kami. Lalu kita bisa buka terminalnya. Nah, di sini kita bisa SSH kami. Ini udah ada username yang sebelumnya kita buat atas nama Kevin dan juga IP-nya. Lalu untuk MinPay ini adalah portnya yaitu port 100. Lalu kita bisa masuk untuk Kevin tadi dengan password yang kita sudah buat. Lalu di sini tertulis kalau kita itu sudah berhasil masuk ke ininya. Lalu kita akan mencoba demo-demo yang lain. Oke, kita di sini akan mencoba demo untuk membuat user baru atau untuk menambahkan user baru, yaitu dengan nama saya, yaitu kita bisa menggunakan komen sudo user add. Lalu kita menggunakan atas nama Abizar selaku pihak kedua di tugas proyek kali ini. Kita tulis lagi usernya Abizar, lalu kita masukkan password dari user sebelumnya yaitu Kevin. Lalu kita set passwordnya untuk akun yang Abizar. Lalu kita masukkan new passwordnya untuk Abizar. Lalu kita selanjutnya mencoba masuk ke akun Abizar. Nah, ini kita ganti yang awalnya Kevin di SSH-nya menjadi Abizar. Lalu kita masukkan password yang tadi, 12345. Dan ini kita sudah berhasil masuk untuk atau menambahkan pengguna baru di sini. Lalu kita mencoba untuk konfigurasi Nginx, di mana karena kita tadi sudah melakukan install saat pembuatan awal, kita di sini cukup untuk melihat status di mana kita sudah berhasil mengkonfigurasikan Nginx tadi dengan sudo systemctl status Nginx. Lalu kita masukkan passwordnya untuk Abizar. Nah, di sini terlihat sudah aktif atau sudah running. Nah, di sini kita bisa melihat melalui eksternal juga. Kita bisa nanti eh, memasukkan IP kita. Nah, ini kita masukkan IP kita tadi. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa eh, sudah berhasil terhubung. Lalu selanjutnya untuk MySQL, karena kan tadi kita sudah melakukan install atau mendownload, kita cukup melihat status aktifnya saja, yaitu dengan sudo systemctl
statusnya MySQL. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aktif atau sudah terhubung. Lalu kita bisa mengujinya dengan kita melihat nanti database apa aja yang ada di sana. Yang pertama-tama kita harus masuk ke root account-nya dulu, lalu kita bisa show database. Nah, ini adalah database yang tersedia di MySQL kami. Lalu untuk yang terakhir di tugas wajib adalah untuk hardening server. Kita bisa menggunakan sudo nano, etc, ssh, sshd config. Nah, berhubung tadi kita sudah melakukan perubahan port dari 22 menjadi 100, dan kemudian kita sudah permit root loginnya menjadi no, yang dimana nanti itu efeknya adalah ketika kita nanti login menggunakan root, sebentar kita ganti dulu, bisa menjadi root dulu. Nah, nanti itu kalau misalkan kita menggunakan root, karena kita tadi sudah permit root loginnya no, nanti kita tidak bisa login, soalnya aksesnya sudah ditutup. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Abizar. Oke, lalu kemudian untuk yang tugas opsional, upload konten sederhana, ini kita sudah mengupload file ke direktori var www. Nah, kita lihat di sini di dalamnya ini sudah terdapat dua folder utama, yaitu tugasku webfix dan innovate tech. Nah, kita coba masuk ke tugasku webfix. Di sini berisi file-file dari project mata kuliah pemrograman website praktikum kami yang berbasis Laravel. Nah, kemudian untuk Innovate Tech ini hanya berisi eh, file HTML sederhana saja. Dan di dalamnya hanya terdapat file index HTML. Nah, kemudian untuk menghubungkan domain ke VPS, jadi di sini kita menggunakan layanan dari rumah web. Nah, di sini terlihat ada dua DNS, yaitu yang pertama domain utama, yaitu tugasku.cloud yang mengarah ke IP ini, VPS. Kemudian untuk subdomain innovate-tugasku.cloud, ini juga mengarah ke IP VPS. Nah, mengapa keduanya mengarah ke IP yang sama? Jadi kami menggunakan web server Nginx, yang mana Nginx ini memiliki kemampuan untuk mengatur virtual host berdasarkan domain yang diakses. Jadi dengan begitu, Nginx dapat menentukan konten mana yang ditampilkan berdasarkan domain tujuannya. Nah, misalnya ketika seseorang mengakses tugasku.cloud, Nginx ini akan mengarahkan ke project Laravel kami, yaitu tugasku webfix. Nah, kita akan coba buka konfigurasi Nginx untuk project tugasku. Nah, di sini untuk tugasku ini dia mengarahkan ke domain tugasku.cloud. Dan untuk projectnya ada di root var www/tugasku webfix/public. Nanti ketika klien mengakses website kami ini,
website tugasku, maka akan diarahkan oleh Nginx ke sini. Nah, di sini nanti diarahkan ke project tugasku webfix public. Sama juga untuk project yang satunya yaitu Innovate Tech ini. Nah, ini merupakan cara untuk membuat virtual host. Jadi kita akan membuka Innovate. Nah, di sini sama ya. Untuk domainnya disambungkan ke innovate.tugasku.cloud. Kemudian untuk filenya ada di var www.innovatetech. Dan untuk filenya di index.html. Oke. Nah, dan bisa dilihat di sini websitenya sudah berhasil diakses menggunakan domain yang sudah kita setting. Dan ini juga sudah terpasang SSL. Jadi untuk memasang SSL ini kami menggunakan certbot. Coba kita akan lakukan lagi ya dengan cara sudo certbot nginx min d ini untuk nama domainnya karena kita sudah memasang tugasku.cloud. Nah, kita lihat apakah masih bisa. Nah, ini karena kita sudah memasang, jadi akan memunculkan notifikasi bahwa sertifikat sudah ada. Tidak bisa dipasang lagi. Oke, berikutnya mungkin untuk firewall. Jadi setelah memasang SSL, kita penting untuk mengatur firewallnya sebagai langkah pengamanan tambahan. Nah, di sini kita coba menggunakan sudo UEFI status. Nah, bisa kita lihat statusnya ada beberapa port yang terbuka ya, seperti OpenSSH. Jadi OpenSSH ini untuk eh, ketika kita mengakses SSH yang sekarang ini. Nah, untuk port defaultnya itu 22, tapi karena kita sudah mengganti port yang jadi 100, jadi kami tambahkan juga port 100 di sini agar kita bisa mengakses SSH. Karena ketika kita sudah mengubah menjadi 100 dan tidak dibuka di firewall atau UEFI, maka kita tidak akan bisa login ke SSH. Nah, di sini ada juga Nginx Full. Jadi dia tujuannya itu untuk membuka port 80 dan port 443. Port 80 ini adalah HTTP dan 443 adalah SSL. Nah, sebelum kita memasang SSL, maka website yang akan kita buka itu akan melalui 80, yaitu HTTP. Nah, ketika kita memasang SSL, maka otomatis untuk portnya berubah menjadi 443 atau SSL. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.